Selat Malaka kerap terlihat seperti jalur pelayaran biasa yang membentang di antara semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Panjangnya sekitar 900 km, dengan lebar yang di beberapa titik hanya sekitar 1,5 mil laut. Namun, di balik tampilannya yang tampak tenang, selat ini memiliki peran yang sangat krusial bagi perekonomian dunia. Berbagai data internasional menunjukkan bahwa Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Setiap tahun, puluhan ribu kapal melintas membawa komoditas strategis, termasuk minyak dan barang perdagangan. Jalur ini menjadi penghubung utama antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, sekaligus jalur vital bagi negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Ketergantungan negara-negara tersebut terhadap Selat Malaka cukup tinggi. Sebagian besar pasokan energi, khususnya minyak, diangkut melalui jalur ini. Karena itu, setiap gangguan di Selat Malaka berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi regional hingga global. Dengan posisi geografis tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan kerap dipandang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan Selat Malaka secara optimal. Namun, dalam praktiknya, peran Indonesia sebagai pusat singgah dan logistik internasional masih relatif terbatas dibandingkan negara tetangga, terutama Singapura. Selama beberapa dekade terakhir, Singapura berhasil membangun dirinya sebagai pusat perdagangan dan logistik global. Pelabuhan-pelabuhan di negara tersebut menjadi tujuan utama kapal-kapal internasional untuk bongkar muat, pengisian bahan bakar, dan layanan maritim lainnya. Keunggulan Singapura tidak hanya terletak pada lokasi strategis, tetapi juga pada kualitas infrastruktur, efisiensi layanan, serta kepastian regulasi. Salah satu proyek andalan Singapura adalah Pelabuhan Tuas, yang dirancang sebagai megaport dengan tingkat otomatisasi tinggi dan kapasitas sangat besar. Pembangunan pelabuhan tersebut menunjukkan komitmen jangka panjang Singapura dalam mempertahankan posisinya sebagai hub logistik utama di Asia Tenggara. Di sisi lain, kapasitas pelabuhan Indonesia secara keseluruhan masih tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura. Meskipun Indonesia memiliki sejumlah pelabuhan besar, seperti Tanjung Priok, Kuala Tanjung, dan Patimban, peran Indonesia dalam rantai logistik global belum sepenuhnya maksimal. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana bahwa peta persaingan pelabuhan di kawasan dapat berubah seiring dengan bergesernya dinamika ekonomi global. Salah satu faktor yang sering disorot adalah bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS, forum kerja sama ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang utama seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS dikenal memiliki lembaga pendanaan bernama New Development Bank, NDB, yang fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang akses terhadap sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek strategis, termasuk infrastruktur pelabuhan. Sejumlah pengamat menilai bahwa peluang ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat perannya di Selat Malaka. Dengan garis pantai Sumatera yang langsung menghadap jalur pelayaran internasional, pembangunan pelabuhan berskala besar dinilai lebih efisien dibandingkan harus membangun pelabuhan di wilayah reklamasi. Beberapa proyek pelabuhan di Sumatera, seperti Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kerap disebut sebagai contoh pengembangan yang diarahkan untuk mendukung perdagangan internasional. Pelabuhan tersebut telah dirancang sebagai pelabuhan hub dan terintegrasi dengan kawasan industri. Namun, para analis juga menekankan bahwa membangun pelabuhan kelas dunia tidak hanya soal pendanaan. Faktor lain seperti konektivitas darat, efisiensi logistik, kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta kepercayaan pelaku usaha internasional menjadi penentu utama. Selain itu, dinamika geopolitik turut memengaruhi persaingan pelabuhan di Selat Malaka. Posisi Singapura yang memiliki hubungan erat dengan negara-negara barat sering dibaca sebagai bagian dari kalkulasi strategis negara-negara besar lainnya. Di sisi lain, negara-negara seperti Cina dan Rusia juga memiliki kepentingan untuk memastikan kelancaran jalur perdagangan dan energi mereka. Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa persaingan pelabuhan seharusnya tidak dilihat semata sebagai rivalitas geopolitik. Indonesia dinilai tetap perlu mengedepankan prinsip keterbukaan, kerja sama regional, serta kepentingan nasional jangka panjang. Hingga kini, pemerintah Indonesia belum mengumumkan secara resmi rencana pembangunan megaport baru di Selat Malaka. Namun, berbagai inisiatif penguatan pelabuhan dan logistik nasional terus berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Pada akhirnya, masa depan Selat Malaka tidak hanya ditentukan oleh satu negara. Jalur ini merupakan kepentingan bersama banyak pihak. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan posisi strategis tersebut secara optimal, tanpa mengabaikan stabilitas kawasan dan kerja sama internasional.